istrinya orang Kemayoran. Jadi aman. Nanti Pak Sus sama istrinya yang bisa nganterin Pak Ridwan Kamil kalau nyasar di Jakarta. Jadi Untuk meyakinkan masyarakat bahwa independen adalah solusi. Gimana caranya profesional dengan kompetensi yang ada di Jakarta, yang cinta sama Jakarta, mau bantu, itu bisa direkrut dan bisa jadi bagian dari pelaksanaan, bukan cuma tim politik atau. Nah ini kita bagaimana supaya Persija ini menjadi kebanggaan lagi untuk kita. Tim sangat solid, sangat kompak. Insya Allah kita menang satu putaran. Ido akan mengupayakan ya agar terutama pedagang UMKM itu naik kelas. Ada perbedaan, tetapi kita bisa menghargai satu, kita memiliki tata krama. Kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4. Sisa masa kampanye insya Allah tinggal 17 hari lagi. Makanya kita bilang ayo kita kerja keras nih. Jangan kita berpuas diri, juga bukan berarti tak kabur. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Malam ini kembali menjadi malam yang istimewa karena calon wakil gubernur DKI, masih DKI ya, karena belum ada kepres, DKI Jakarta kembali ke panggung Rakyat Bersuara. Di tengah sibuk masa kampanye putaran terakhir menuju masa tenang nanti, survei elektabilitas atau tingkat keterpilihan paslon, pasangan calon menunjukkan hasil hanya beda-beda tipis. Bahkan pada beberapa survei tidak bisa, sekali lagi saya garis bawahi, tidak bisa ditentukan siapa yang unggul karena terpaut sangat dekat antar dua calon, yakni calon nomor 1 dan calon nomor 3. 2 pekan lagi, pilihan Anda di bilik suara menjadi penentu. Siapa yang akan pimpin Jakarta? Provinsi dengan anggaran paling jumbo alias paling besar se-Indonesia. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Dan langsung saya undang ke hadapan pemirsa dan juga hadirin dimanapun berada, termasuk di MNC Conference Hall MCH Jakarta di Kebon Sirih. Saya akan undang Pak Suswono, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak Suswono, saya mau sampaikan dulu, Pak Suswono, kita langsung aja atau nanti kita orasi? Sekarang orasi dulu aja Pak ya. Boleh nggak Pak? Saya minta orasi Pak. Nanti yang calon nomor 2 dan calon nomor 3 juga demikian. Waktunya 3 menit. Terserah apa yang ingin disampaikan. Ini mungkin akan menjadi ajang terakhir untuk debat karena hari Minggu nanti kan debat ya Pak. Betul. Untuk di TV, di media dan lain sebagainya, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Tapi kita akan bertemu nanti pada saat pencoblosan. Kalau putaran kedua ada, nanti kita akan ketemu lagi. Tapi kalau nggak ada, wallahu alam gitu Pak ya. Silakan Pak Suswono. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Bapak sekalian, panelis dan para pemirsa yang saya hormati. Iya. Sungguh sangat berbahagia hari ini saya bisa tampil dalam satu acara yang sangat mulia ini. Rakyat bersuara. Tentu kami akan menampung dan tentu akan menyalurkan apa yang menjadi harapan rakyat. Ridho, pasangan Ridwan Kamil Suswono sudah komitmen bahwa kami akan memberikan satu yang terbaik bagi warga Jakarta. Satu, kita akan memberikan desentralisasi kepada para RW dengan dana 1 miliar selama 5 tahun. Silakan RW berkreasi untuk menentukan apa yang menjadi harapan di tingkat RW-nya masing-masing. Karena itu adalah kami percaya bahwa rakyat juga bisa menentukan apa yang dimauinya. Yang kedua, tentu saja kami akan memberikan juga pendidikan gratis bagi sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah, baik di negeri maupun juga swasta. Kami pun akan memberikan kredit tanpa bunga bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya atau yang baru mau berusaha. Kami juga akan mengupayakan rumah terpadu dan terjangkau agar rakyat miskin kota pun bisa tetap tinggal di kota, tidak perlu dia harus keluar dari Jakarta. Karena kami akan membangun di atas pasar, di atas stasiun, di atas sungai maupun juga di atas jalan. Itulah dengan rumah hunian vertikal ke atas. Tetapi juga kami akan membenahi rumah-rumah tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya kami akan selalu ada operasi pasar ketika harga pangan tinggi dan ada operasi pasar rutin yang kita kenal dengan sembako murah. Maka saya percaya rakyat Jakarta akan memberikan satu kontribusi bagi kemenangan dari pasangan Ridho. Dan tentu problem yang selalu menjadi klasik yaitu soal macet. Kami pun akan punya yang kita kenal dengan kue putu, kemanapun irit dan hemat waktu. Kami akan memperbanyak armada, kami juga akan memperpanjang jarak sehingga dan juga kami akan mengurangi pergerakan orang dengan salah satunya adalah work from home secara bergilir. Dan juga persoalan banjir, kami pun ada solusi, agenda solusi hujan aman. Sehingga rakyat Jakarta tidak perlu berepot-repot dengan persoalan banjir yang rutin setiap tahun yang selalu dihadapi. Insya Allah Ridho menang, rakyat Jakarta senang. Dan insya Allah lebih bahagia ketika mengakhiri 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tangan dulu untuk Pak Suswono, calon wakil gubernur nomor 1. Mana pendukungnya untuk calon wakil gubernur nomor 1? Sekali lagi saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya panggilkan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bang Kun Wardana. Kita berikan tepuk tangan. Nomor urut 2. Oke. Tadi 1 begini, 2, nanti 3 juga begini. Oke. Silakan, waktunya 3 menit sejak Anda bicara, Bang Kun, silakan. Baik, kami dari Paslon 2, kami akan memprioritaskan transparansi dan partisipasi publik di dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kita akan menggunakan teknologi untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik ini di semua elemen, baik itu di elemen penggunaan keuangan dan juga tata kelola anggaran, kemudian juga pengadaan barang dan jasa, retribusi, pajak, dan semua elemen-elemen yang membutuhkan partisipasi publik kita akan transparankan. Kemudian yang kedua, kita akan menyeimbangkan, pertama adalah modernisasi dan kecerdasan budaya Jakarta. Jadi keseimbangan ini sangat penting agar kita tetap memelihara tradisi kearifan lokal di tengah
maraknya modernisasi saat ini. Kemudian yang ketiga, kita akan tetap meningkatkan kesetaraan, kesejahteraan bagi para warga Jakarta. Pertumbuhan yang sangat cepat, ekonomi maupun infrastruktur harus bisa dinikmati oleh semua elemen warga. Kita akan melakukan kolaborasi terhadap semua elemen yang ada. Kita akan menggunakan teknologi tepat guna untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Kita ingin membangun Jakarta sebagai kota peradaban. Kita ingin juga menjadikan Jakarta sebagai kota global, menjadi hub atau simpul bagi semua konektivitas yang ada. Termasuk diantaranya bagaimana kita Indonesia, Jakarta khususnya bisa menjadi pusat inovasi, pusat teknologi, bahkan juga menjadi tempat-tempat untuk pertemuan, eksebisi ya yang kita sebut MICE ya. Untuk itu kita ingin memberikan semua konten-konten yang menunjukkan bahwa Jakarta ini adalah budaya yang menjadi penarik bagi masyarakat-masyarakat global. Untuk itu kita akan fokus ke sana. Dan karena kami dari Independen, kami petugas rakyat, kami ingin warga Jakarta terus berpartisipasi untuk mengevaluasi kinerja kami, untuk bisa mendukung bersama, bahkan sampai pada tahap pengambil kebijakan. Kita ingin masyarakat bersama-sama kami untuk membangun Jakarta. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur nomor 2, Bang Kun Wardana. Silakan Bang Kun. Saya ingin mendengar yel-yelnya dulu untuk, dalam tanda kutip ya, pasukan pendukung calon wakil gubernur nomor urut 2, Bung Kun Wardana. Silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dan yang selanjutnya adalah, ini bukan calon wakil gubernur sebenarnya, karena ada acara mendadak, nanti dijelaskan oleh Bung Chiko Hakim. Silakan Bung Chiko. Nomor urut 3, oke. Silakan Bung Chiko. Jadi Bung Rano, Bang Rano ini Bang Rano Dul ya. Yes. Berhalangan, mungkin bisa disampaikan dulu, dan kemudian Bung Chiko yang akan menggantikan. Jadi gini, Bang Rano ini memang jadwalnya sangat padat ya, dan memang udah diatur jauh-jauh hari. Dan kemudian juga karena memang 2 minggu terakhir ini saking padatnya, jadi kondisi kesehatannya makin kencang nih. Kondisi kesehatannya harus kita jaga. Sehingga mohon maaf, bukannya memprioritaskan hal yang lain, tapi memang mengurangi kepadatan jadwal perharinya, dan kebetulan untuk hari ini ada jadwal lain yang memang tidak bisa ditinggal. Jadi Bang Rano mohon maaf tidak bisa hadir. Yang mengirim saya suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama dengan Pak Menteri Suswono ya, calon wakil gubernur, dan juga nggak tahu juga saya nanti 2029 juga jangan-jangan. Kita lihat nanti deh. Oke. Kalau gitu boleh nggak gantikan orasi yang disampaikan oleh seharusnya Bung Rano Dul, tadi udah disampaikan oleh Cawagup nomor 1 dan 2, sekarang Bung Chiko silakan. Try my best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf tadi terkait dengan tidak bisa hadirnya Bang Dul di sini, namun tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada calon wakil gubernur yang ada, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan visi dan misi dari Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul tentunya pertama kali memikirkan terkait dengan bagaimana Jakarta untuk bisa menuju sebagai kota global dan kota yang menjadi pusat perekonomian nasional, tetapi semua itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak memulai membangunnya dari bawah. Jadi prinsip dari Mas Pram dan Bang Dul adalah membangun dari bawah, dari akar rumput, bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bagaimana merawat kembali, menghidupkan kembali budaya yang selama ini agak tenggelam karena daerah khusus ibu kota Jakarta ini memang tidak boleh menonjolkan 1 atau 2 atau 3 budaya khusus karena sebagai daerah khusus ibu kota, tapi kedepannya akan menjadi daerah khusus Jakarta yang tentunya harus bisa bagaimana menggali kembali budaya dan menghidupkannya kembali. Kembali ke soal kesejahteraan masyarakat, kita bicara sebagai kota global, tapi tahu nggak bahwa ada 500.000 rakyat Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ada orang-orang yang masih hidup dan tidurnya harus shift-shiftan di satu perumahan di Tanah Abang, di Tanah Tinggi, di mana ada 12 orang hidup di satu rumah karena rumahnya sangat sempit, tidurnya tidak bisa bersamaan di malam hari dengan waktu yang sama. Dan ini masih terjadi di mana rumah-rumah yang sempit, berdempetan, tidak terpapar matahari adalah rumah-rumah yang tidak memiliki MCK. Dan mohon maaf, bahkan banyak lansia yang hidup di sana, dan kalau kita masuk ke sana ada bau-bau yang tidak sedap di sana. Hal-hal inilah yang akan diperhatikan utamanya oleh Mas Pram dan Bang Dul, tanpa menepiskan hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan kota. Kita bicara soal masyarakat miskin, tentu kita bicara soal pendidikan bagi mereka untuk bisa mengangkat harkat dan martabat mereka ke depan, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. KJP akan dilanjutkan dengan manfaat-manfaat yang lebih. Selain juga pendidikan, bahkan anak-anak ini juga bisa menikmati masuk ke dalam tempat-tempat hiburan atau wisata yang selama ini hanya bisa menjadi angan-angan mereka, seperti Ancol, Taman Mini, dan museum-museum yang ada di Jakarta. Bagi Mas Pram dan Bang Dul, lapangan kerja adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tadi saya sebutkan. Tapi lapangan kerja seperti apa? Karena tidak bisa kita memukul rata. Karena pengangguran ini tipe-tipenya pun berbeda. Ada yang karena memang kurang pendidikannya, ada yang memang sesungguhnya memang dengan pendidikan yang kurang memadai itu bisa juga mereka diterima bekerja di ruang-ruang khusus di mana tingkat skill yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dan ini yang akan dipikirkan, dan Pemprov akan menyediakan pekerjaan-pekerjaan itu bagi masyarakat yang kurang dalam skill, dan tentunya dengan pelatihan-pelatihan. Terima kasih, waktunya mungkin bisa lebih banyak lagi nanti. Nanti saya berikan kesempatan. Baik, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ciko Hakim. Saya ingin mendengar dulu yel-yel dari pasangan nomor urut 3. Silakan. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk semua calon 1, 2, 3. Oke. Dan saya juga akan memperkenalkan panelis pada malam hari ini. Sesungguhnya ada 4 tokoh, tapi 1 nanti akan menyusul. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat malam, Bang Agus. Pak Agus. Kemudian yang kedua ada Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Ya. Prof. Warga Jakarta. Warga Jakarta ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Satu suara nih pasti. Ya. Dan Mbak Andita Firseli Utami, saya bilangnya Mbak Afu. Mbak Afu adalah peneliti ekonomi lingkungan yang juga beberapa kali menjadi panelis di debat Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih. Nanti juga akan bergabung juga bersama kami Ketua Umum ya, Jakmania, Bung Diki Sumarno, nanti akan menyusul ke sini, masih dalam perjalanan. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu informasi berikut ini dan kami akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Dinamika Pilkada Jakarta tak hentinya menjadi sorotan berjuta pasang mata. Di tengah masa kampanye yang masih berlangsung, 3 pasangan calon gubernur Jakarta terus berupaya menarik perhatian warga demi menjadi juara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono optimis bisa menang Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Kim sangat solid, sangat kompak. Insya Allah kita menang 1 putaran supaya warga juga tidak terlalu berlama-lama dalam pemilu ya. Akan mengupayakan ya agar terutama pedagang UMKM itu naik kelas ya, karena sebagai kota global itu nanti pasti dominan adalah para pengusaha UMKM. Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana menegaskan siap menerima perintah dan mandat dari rakyat dan mengaku siap melayani rakyat. Kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Menanggapi hasil survei elektabilitas yang terus meningkat, paslon nomor urut 3 Pramono Rano menyatakan akan terus bekerja dan tak mau takabur. Dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4.
Sisa masa kampanye insya Allah tinggal 17 hari lagi. Makanya kita bilang ayo kita kerja keras nih. Jangan kita berpuas diri. Juga bukan berarti kita kabur. Hasil rilis Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Ridwan Kamil Suswono meraih 37,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 6,6% dan Pramono Rano 41,6%. Survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2024. Sementara itu, hasil survei LSI Deni JA merilis elektabilitas Ridwan Kamil meraih 37,4%, Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 4%, dan Pramono Rano 37,1%. Survei dilakukan pada 16 hingga 22 Oktober 2024. Litbang Kompas juga telah merilis survei elektabilitas Pilgub Jakarta. Hasilnya, Ridwan Kamil meraih 34,6%, Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 3,3%, dan Pramono Rano 38,3%. Survei dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024. Menuju debat ketiga sekaligus debat akhir Pilkada Jakarta. Siapakah paslon yang akan meraup suara terbanyak dan menduduki kursi Jakarta 1? Sebelum saya memberikan kesempatan ke panelis, karena ini adalah rakyat bersuara dan saya hostnya, maka saya punya privilege untuk menanyakan pertama kali. Ya Bang Effendi Ghazali, Mbak Afu, Pak Agus Pambagio, izin ya. Saya pertanyaan pertama ke Bung Kunwardana. Boleh ya? Siap. Ini kalau kita bicara judul kita hari ini kan beda tipis, sengit, apapun bahasanya kan, antara 1 dan 3. 2 jauh banget. Nah saya ingin tanya nih, ini nggak mungkin ada di debat-debat pilkada pertanyaan seperti ini. Bagaimana batin dari seorang Kunwardana melihat hasil survei? Silakan. Saya jawab sederhana ya. 3 suku kata. Time will tell. Weh. Bisa dijelasin nggak? Dielaborasi lagi. Time will tell. Maksudnya? Waktu yang akan menjawab. Ini tinggal 2 minggu loh. Maksudnya waktu yang akan menjawab akan berubah hasilnya atau gimana? Ya. Ini kan yang menentukan kan warga ya. Nanti kita lihat aja hasilnya nanti. Karena kita melihat silent majority ini jumlahnya masih banyak. 42,5% masih belum menentukan pilihan 1, 2, atau 3. Kita mengharapkan dukungan dari silent majority ini. Untuk itu kita tetap bekerja maksimal. Kita tetap berusaha untuk bisa mencapai yang terbaik. Seperti itu. Jadi swing voter lah ya, yang belum menentukan pilihan ya, atau undecided voters, kita bilangnya seperti itu ya. Para warga Jakarta yang memiliki hak pilih, yang belum menentukan pilihan, time will tell. Siap. Yakin akan milih nomor 2. Dari mana Anda punya keyakinan itu dan bagaimana Anda meyakinkan kepada mereka? Saya persilahkan. Ya. Kita adalah calon independen, artinya kita memiliki suatu idealisme untuk bisa memberikan perubahan yang nyata bagi Jakarta. Kita juga tidak ada beban politik dan untuk itu kita akan terus berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa independen adalah solusi untuk perubahan nyata di Jakarta. Independen adalah solusi, oke. Apa bedanya dengan partai? Kan independen sama-sama juga nanti jadi gubernur, punya kewenangan yang sama. Apa kelebihan independen? Ya, kita sampai saat ini, sampai detik ini, kita tidak memiliki sponsor, kita tidak memiliki siapapun di belakang kita murni petugas rakyat. Kita tidak ada bos kita. Jadi kita langsung apa aspirasi warga kita akan lakukan. Aspirasi warga akan kita dengar. Itu adalah suatu komitmen kita. Oke, baik. Kalau saya pertanyaan terakhir nih, kalau seandainya, kan nggak mungkin dong yakinnya 1 putaran, yakin 1 putaran? Ya itu yang maha kuasa, nanti yang menentukan. Kalau seandainya berlangsung 2 putaran, kira-kira sama yang 1 apa sama yang 3? Ya, kita lihat nanti ya. Time will tell lagi jawabannya. Oke. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada yang pertama dulu deh, saya berikan kesempatan
perempuan kita dahulukan. Mbak Afu, silakan Mbak Afu. Ladies first. Ini Bebas. Bebas. Tiga-tiganya boleh? Bisa buat tiga-tiganya. Boleh dong. Ini debat beneran kalau ini. Iya, debat Panelis beneran. itu bukan hanya ngocok-ngocok apa tuh wishball tapi Enggak ada, Ini langsung. nanya langsung ya. Kita langsung. Free flow. Oke, selamat malam dulu mungkin kepada Bapak Mas Bang yang ada di depan. Aku mungkin di sini mewakili terutama orang-orang muda atau profesional muda di Jakarta gitu ya. Mungkin kebanyakan kelas menengah gitu. Yang kita penasaran itu, jadi kan dari sekarang sampai 27 November dan kalau misalnya ronde kedua itu permainannya itu tentang memenangkan suara gitu kan. Tapi nanti kan setelah sudah menang, Pak Sus, Bang Kun dan Mas Ciko, itu kan permainannya tentang bagaimana menggovern dengan efektif gitu ya. Bagaimana menyusun tim untuk melaksanakan semua program-program yang tadi dijanjikan. Nah, jadi kekhawatiran atau apa yang kita pertanyakan dari semua program itu selalu oke lah program diomongin, mungkin programnya bagus, semuanya programnya bagus. Tapi apakah masing-masing 01, 02, 03 mampu menyusun sebuah tim yang bisa mendeliver atau mengimplementasikan program-program tersebut. Ketika menjabat nanti maksudnya? Ketika sudah menjabat. Bagaimana strateginya gitu? Karena selama ini kan kalau strategi, mungkin gubernur-gubernur sebelumnya dan di beberapa tempat tuh membangun misalnya kayak TGUPP-nya gitu ya, semacam tim implementernya. Yang banyak anggota di dalam itu kadang-kadang adalah tim sukses politik, tapi belum tentu punya kompetensi kebijakan publik atau belum tentu punya kompetensi mengimplementasikan program-program ekonomi, program kartu dan sebagainya gitu. Nah, apa sih strateginya nih kalau akan menyusun tim rekrut gitu? Gimana caranya profesional-profesional dengan kompetensi yang ada di Jakarta, yang cinta sama Jakarta mau bantu itu bisa direkrut dan bisa jadi bagian dari pelaksanaan, bukan cuma tim politik atau tim ses politik aja. Bentar. Sebelum Anda melempar ke tiga calon, saya ingin tanyakan kepada Anda Mbak Afu. Jadi Anda menganggap bahwa model-model seperti TGUPP ataupun mungkin kalau di tingkat pusat staf sus itu adalah model yang gagal sebenarnya? Enggak juga, tapi justru saya buka pertanyaannya. Apakah itu model yang tepat, mau mengikuti model yang sama atau ada model baru gitu. Oke. Jadi open-ended aja. Untuk mengefektifkan tujuan, cita-cita, visi misi yang telah digariskan sebelumnya dan yang telah dijanjikan oleh publik. Ya. Mau calon nomor berapa dulu? Apa strategi untuk menyusun tim yang capable dan itu tadi? Karena tadi udah nomor 2, jadi selain nomor 2, 1 dan 3. Tadi nomor 2 dapat bagian juga. Boleh. Sesuai urutan aja kalau gitu. Oke, berarti. baik. Pak Sus, Tapi silakan. buat untuk ketiga-tiganya mungkin. Baik. Dari Pak Sus nanti ke Bang Ciko, silakan. Baik, terima kasih Bu Afu ya. Jadi tentu tidak bisa tidak bahwa kita memang membutuhkan para profesional untuk mendukung kepemimpinan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho ya, kalau diberikan kesempatan memimpin Jakarta. Nah, cuma memang sering kadang-kadang ini yang suka jadi dikotomikan bahwa seolah-olah kalau orang partai berarti tidak profesional. Saya kira ini juga kurang tepat ya. Jadi intinya lebih pada profesionalisme di bidangnya masing-masing, itulah yang kita akan rekrut. Bahkan kami tidak segan-segan pun juga akan merekrut juga para pensiunan ya. Para tokoh-tokoh Betawi, para tokoh-tokoh yang mantan dari mereka ASN dari pemerintah daerah DKI ya, itu juga kami akan libatkan karena pengalaman-pengalaman lapangan itu juga sangat penting. Sebentar Pak Suswono, ini menarik. Jadi pensiunan pegawai DKI Jakarta akan dipanggil lagi sebagian, nggak mungkin semuanya lah ya. Ya enggak lah. Sebagian ya. Yang punya keahlian khusus. Ya, ditempatkan di satu katakanlah lembaga untuk menjadi think tank gitu, untuk menjadi pemikir. Betul. Karena apa? Kita ingin ada percepatan dalam akselerasi karena waktu cuma 5 tahun. Untuk merealisasikan gagasan-gagasan besar ini tentu membutuhkan para... Berapa orang Pak yang dibayangkan Pak? Ya itu kan nanti... Ini soal anggaran soalnya Pak. Iya, itu disesuaikan kan. Ada puluhan, ratusan mungkin? Enggak lah, enggak sampai lah, ratusan sih saya kira enggak lah. Oke. Yang jelas bahwa potensi anggaran DKI ini sendiri, PAD itu masih bisa ditingkatkan. Ya. Nah dengan melibatkan pertama tadi ya orang-orang yang sudah pernah berkecimpung di situ dan dia pemikirannya juga masih bagus untuk bisa terlibat dalam membangun Jakarta, kenapa tidak kan begitu. Intinya sehingga apa? Kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Kita ingin akselerasi ke depan gitu. Ya, jadi percayalah Bu Afu ya, jadi kami akan pertama merekrut itu. Kemudian di dalam mengambil kebijakan kami nanti itu prinsip pertama adalah keadilan.
Itu yang kita dahulukan. Ya, semua dalam konteks nanti mengambil kebijakan adalah prinsip keadilan dulu. Ya, nah, yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Itu tentu menjadi prinsip, dan yang ketiga ada objektivitas. Artinya didukung dengan saintifik lah begitu. Dan baru yang keempat adalah peraturan. Karena banyak peraturan-peraturan kadang-kadang muncul karena ada kepentingan gitu ya. Nah ini yang nanti kita akan evaluasi. Ya, itu saya kira. Oke, Mbak Afu sudah puas disampaikan atau masih ada pertanyaan? Oh cukup, berarti udah benar dong. Oh yang lain dulu, oke. Ke Bang Ciko dulu, silakan Bang Ciko. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, pada prinsipnya kita harus juga bisa masyarakat dan semua harus bisa membedakan, ini bukanlah pemilihan presiden, tapi ini adalah pemilihan gubernur. Jadi pada prinsipnya nggak bisa serta-merta begitu saja membawa teman-temannya atau orang-orang yang dipercaya sekalipun dan punya kompetensi sekalipun untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan daerah. Jadi yang utama bagi Mas Pram dan Bang Dul, kami sering sekali berbicara soal ini di internal, apa yang akan dilakukan ke depan, yang pasti akan memberdayakan dengan apa yang sudah ada. Artinya ASN, PNS yang ada tentunya kita tahu mempunyai kompetensi yang cukup sesungguhnya, tapi mungkin ada juga yang selama ini antriannya terlalu panjang, kemudian mungkin tidak naik jabatan karena hal-hal lain yang mungkin agak menyinggung kolusi dan nepotisme, sehingga yang punya kompetensi tidak bisa naik. Nah ini yang kemudian nanti akan betul-betul diciptakan sistem sehingga semua yang akan menduduki jabatan-jabatan penting diutamakan dari yang dalam yang sudah ada, ASN dan PNS yang ada, dan kemudian nanti disaring melalui lelang jabatan terkait dengan itu, dan betul-betul berbasis tadi meritokrasi dan berkeadilan. Itu yang utama. Tetapi tentu untuk kembali menerjemahkan visi misi dari gubernur maupun wakil gubernur Mas Pram dan Bang Dul, tentunya diperlukan juga ahli-ahli yang juga akan mendampingi beliau-beliau berdua terkait dengan apakah itu namanya TGUPP, staf khusus dan lain-lain, itu nanti akan kita bicarakan lain. Tetapi pada prinsipnya utamanya kita meyakini bahwa ASN PNS yang ada di jajaran pemerintah provinsi hari-hari ini sesungguhnya memang sudah cukup memadai dengan pendidikan yang sangat cukup, kompetensi yang cukup, dan pengalaman yang cukup. Karena untuk membangun suatu kota nggak bisa juga kita hanya berbasiskan data, tapi harus orang-orang yang memang tinggal di daerah ini, tinggal di kota Jakarta ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Karena kalau kita bicara soal banjir misalnya, banjir di Jakarta ini penyebabnya bermacam-macam. Jadi nggak bisa kita memberikan solusinya cuma satu. Ya, banjir di Jakarta Timur beda, banjir di Pondok Labu beda, di Jalan Bango beda, di Jatinegara beda, di Pik beda, ya kan? Banjir, di Sunter beda, penyebabnya beda dan solusinya pun harus berbeda. Dan ini dibutuhkan orang-orang yang memang pernah tinggal di situ dan tahu sehari-hari bagaimana ketika cuaca itu bisa menyebabkan hal-hal yang terkait dengan banjir. Soal pensiunan tadi mau callback, mau dipanggil. Saya rasa itu juga bisa dimasukkan sebagai tadi yang saya sampaikan, ahli yang akan mendampingi. Jadi ahli ini kan bisa dapat dari mana aja, dari pensiunan, karena tadi masuk dalam kriteria itu orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di kota ini dan mengetahui problematika kota ini. Tapi ASN yang ada pasti itu yang akan diutamakan, harus didahulukan. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, silakan Bang Bun. Ya, Bang Aiman. Jadi yang paling gak ada beban ini Paslon 02. Kenapa gak ada beban? Ya, kita nggak ada beban politik. Jadi artinya kita bebas untuk bisa menentukan nanti siapa-siapa yang akan mengisi pemerintahan nanti. Dan karena kita nggak ada beban, ya kita akan juga menanyakan kepada masyarakat. Ya, di sini kan komponennya banyak ya. Masyarakat ada dari kalangan masyarakat sipil, kalangan pengusaha atau kalangan serikat pekerja ya. Jadi mereka ini adalah komponen-komponen yang penting, bahkan juga kalangan akademisi ya, universitas. Ayo kita mencoba untuk musyawarah, untuk mufakat. Misalnya masalah banjir tadi ya, kita serahkan kepada yang ahlinya ya. Orang yang mengerti banjir ya, kemacetan orang yang mengerti kemacetan ya. Tadi karena kita tidak ada kepentingan politik, kita bisa menentukan sesuai keinginan masyarakat seperti itu. Anda mengatakan kalau yang 1 dan 3 mungkin saja tersandra gitu. Dengan kata lain ya. Oke, nanti bisa dijawab. Baik.
Tapi apakah benar apa enggak kan tadi udah dibilang kalau seandainya orang politik, orang parpol belum tentu buruh. Begitu Pak Sus ya. Tapi apakah tersandar atau tidak? Ya nggak tahu. Nanti persepsi bisa beda-beda. Silakan Mbak Afu. Benar. Jadi tadi sepakat sih. Sebenarnya memang ini saya memframe pertanyaannya seolah-olah dia dikotomi hitam putih. Tapi benar yang tadi Pak Sus sampaikan kan. Memang sebenarnya kan ini tentang tadi ya mengoptimalkan para profesional meskipun mungkin datangnya atau ada keterkaitan politik. Dan tadi yang Mas Ciko sampaikan juga sebenarnya kalau dalam konteks pemerintahan daerah memang beda. Nggak kayak kabinetnya harus besar karena koalisinya banyak gitu. Tapi sebenarnya untuk posisi-posisi seperti kepala dinas itu banyak justru pasti dari karir gitu ya. Tapi mungkin maksud pertanyaan saya tadi yang sifatnya suplementer ini, yang delivery unit, yang staf khusus, itu kan biasanya ada bawaan ya. Ada tim gubernur bawaan yang mendampingi para kepala dinas atau mendampingi misalnya di Bapeda gitu ya untuk beberapa program. Dan tadi terlihat jawabannya beda-beda, cukup menarik. Pembedanya cukup jelas sebenarnya. Saya sama kayak Bang Effendi juga, saya KTP Jakarta juga Bang, dan termasuk yang silent tadi belum punya posisi saya sekarang. Oh, yang jadi 40% katanya ya? Ya, saya perlu diyakinkan juga nih gitu sebenarnya. Jadi kita. Tapi saya mau tanya sekarang, kalau tadi ada staf khusus, ada TGUPP, apapun namanya, bedanya independen dengan partai politik ada bedanya nggak sih? Memang kalau partai politik tersandra, menurut Mbak Afu? Nah sebenarnya saya mungkin melihatnya bukan membedakan antara partai politik sama independen ya, tapi biasanya tuh kan banyak dalam kampanye nih, selama kampanye kan ada tim sukses. Nah seringkali ketika kita sudah mulai menjalankan program gitu, dibagi-bagi posisinya itu untuk para tim sukses gitu. Jadi kadang-kadang mau independen, mau dari partai, sama aja gitu. Sama aja? Bisa jadi sama aja dibagi-bagi ke tim suksesnya sebenarnya. Cuma ada yang beda satu. Apa tuh? Kalau dari independen susah nyari saksi katanya. Betul ya? Saksi itu penting loh, betul nggak? Saksi. Jadi sampai sekarang masih susah nyari saksi? Kita sudah ada saksi-saksi yang kita Ada berapa jumlah TPS seluruh DKI? Sekitar 13.000 sekian. 13.000. Ada setiap TPS nanti? Setiap TPS ada. Oh, soalnya kemarin gubernurnya bilang, calon gubernur maksud saya, Cagupnya bilang bahwa kita ini lagi pusing nyari saksi. Masih pusing nggak sekarang? Ya, yang penting kita pada saat hari hanya. Belum dijawab tadi, masih pusing nggak nih? Enggak. Oke. Baik, tapi kita lihat nanti. Oke, benar nggak pusing nyari saksi? Karena biasanya yang paling pusing pada waktu pencoblosan adalah saksi. Kalau 1 putaran, 2 putaran apalagi nanti. Baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita akan segera kembali. Saya berikan kesempatan untuk Bung Effendi Ghazali, tapi singkat saja kalau bisa hanya kedua calon kalau bisa. Tapi kalau tiga-tiganya ya udahlah. Tapi kalau bisa kedua calon untuk penajaman karena kita interaktif. Silakan. Ya. Saya mau agak cepat saja Pak Sus. Mas Sus panggilnya ya. Ya takut saya nggak mau nyeletuk nanti dijawabnya bercanda kacau. Bang Sus dong kan Jakarta. Malah kacau jadinya enggak. Saya mau langsung saja, tadi ada anggaran per RW 1 miliar 5 tahun, berarti 1 tahunnya 200 juta ya. Saya rasa ini nggak genuine di sini ya, karena mulainya barangkali di Kabupaten Malinau, dibawa ke pilkada sekarang ini di Kalimantan Utara ada pasangan Yes yang 100 juta per RT. Nah jadi ini agak menarik nih, APBD kita tertinggi loh, 81,7 triliun. Se-Indonesia? Iya, Kaltara itu termasuk 4 provinsi mungkin yang APBD-nya paling kecil ya, sekitar 2,1 sampai 2,5 triliun. Tapi mereka berani 100 juta per RT. Ya ini kalau per RW 200 juta, berarti dibagi, kalau saya Jakarta Timur itu satu RT, ada RT-nya 13, tinggal 15,38 juta. Ya kan? Pertanyaan saya yang pertama, kenapa di RW bukan di RT? Lalu bagaimana kalau angkanya kecil begitu 15,38 juta misalnya per RT, apa sih yang bisa didorong dengan semangat yang seperti setahun tuh ya 15,38 juta? Iya setahun loh. Bisa apa gitu kan pertanyaan? Kalau dibagi 12 per RT tinggal 1, sekian per RT. Ayo yakinkan kami. Oke. Baik Pak Ghazali ya.
Jadi Pak Effendi, jadi memang ini salah satu dari upaya pasangan Ridho ini untuk mendesentralisasi kebijakan kepada tingkat RW. Jadi dengan 200 juta ini tentu bukan nanti program-program dalam konteks yang musrenbang ya. Ini di luar yang musrenbang. Di luar yang perencanaan panjang. Yang jangka. Kalau yang musrenbang itu langsung dia ada usulan-usulan besar apa, itu di luar itu. Ini yang lebih pada apa kondisi saat ini yang kira-kira perlu diselesaikan dalam waktu singkat dalam setahun ini. Tapi saya setuju tadi, kalau dibagi 12 RT tadi, 1 jutaan per RT. Yang pertama kenapa di RW? Kenapa bukan di RT? Makanya padahal lagu dangdut yang terkenal RT, bukan RW. Cari alamat ya. RT kan, kita lebih mengenal apa yang dibutuhkan, yang kecil-kecil, yang di luar musrembang itu di RT. Dan 1 juta tadi angka ya kalau Iya, kalau sudah dibagi 15,38 bagi 12 tinggal 1, apa artinya? Ya, karena justru lingkungan RW inilah gabungan dari beberapa RT sehingga di sini biasanya satu permasalahan yang sangat spesifik di situ. Nah, makanya apa? Nanti dalam mengambil keputusan kira-kira prioritas program apa dengan 200 juta ini, kalau belum bisa menentukan akan ada pendampingan yang namanya Saya agak tajam lagi. Kenapa tidak di RT yang lebih spesifik? Ya, karena tadi RT RW inilah satu lingkungan yang lebih luas skupnya. Karena persoalan misalnya contoh, daerah situ suka banjir istilahnya. Kalau tingkat RT aja kan tidak mungkin. Artinya ini diselesaikannya dalam tingkat RW. Misalnya persoalan utama misalnya got, mampet. Kan tidak hanya di RT itu, pasti ada kaitannya dengan lingkungan dalam skala yang lebih luas. Nah disitulah maka dimusyawarahkan bersama, oke kalau saat ini misalnya persoalan bagaimana supaya aliran air ini tidak mampet, ya, yang suka bikin bau, tambah penyakit. Nah, penyelesaiannya seperti itu. Nanti dipertajam aja ya, Mas Sunoy. Tapi itu menarik perbandingan dengan provinsi lain yang APBD-nya kecil. Ke yang ketiga boleh ya, pendek aja. Silakan. Ini saya sebetulnya nggak mau nanya program apapun. Ini yang datang bukan cagupnya, ya kan? Ini kemudian ini calon cawagup atau calon cagup gitu. Jadi calon-calon. Enggak, tapi saya nanya yang sangat menarik dalam hari-hari ini. APK-nya kelihatan sangat banyak, sangat tenang gitu ya. Kata dari salah seorang penting yang akhirnya gabung-gabung di sebelah sini gitu ya. Yang justru pernah mengatakan kami akan menyelidiki Fufu Fafa itu siapa gitu ya, dan akan mengumumkannya gitu ya. Sampai sekarang belum. Katanya asal dananya dari ini, dari judi online. Judi online maksudnya, oke. Dan disebutkan bahwa itu adalah ketua bidang media, konten media dari pasangan ini. Ayo dong sampaikan ke publik loh. Jangan-jangan kami membandingkan antara ketenangan, jumlah yang makin meningkat ya, tambah APK yang pernyataan dari Menteri Koperasi yang dulunya Menkominfo, Budiari itu kan? Saya ingatnya Fufu Fafa aja, bukan yang itu. Ya. Enggak, maksud saya ingin menagih janji waktu itu enggak. Pak, waktu itu menjanjikan sedang menyelidiki dan akan mengumumkan siapa Fufu Fafa itu gitu. Sampai sekarang belum. Ya. Pak, tolong dijelaskan kepada kami warga Jakarta yang saat ini melihat APK-nya makin banyak. Ya, apakah demikian? Senang banget mendapatkan pertanyaan ini, artinya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengklarifikasi dan sebenarnya sudah diklarifikasi sejak 2 hari lalu ketika muncul pernyataan dari Budi Ari yang mengatakan hal tersebut bahwa sosok T ini adalah bagian atau ketua dari tim konten media sosial dari Mas Pram dan Bang Dul, dan ini sama sekali tidak benar. Itu yang pertama. Bisa dicek ke KPU nama-nama yang kita setorkan sebagai tim pemenangan dari sejak awal maupun perubahan, dan ini semua transparan. Nah, itu satu hal, artinya itu adalah suatu hal yang kita bisa bilang sebuah fitnah, sebuah hoax, dan saya sendiri sudah mengeluarkan statement mulai tadi malam sebenarnya, dan hari ini juga sudah keluar yang mengatakan bahwa kami sedang mempertimbangkan untuk membawa saudara Budi Ari ke ranah hukum dan melaporkannya dia di terkait dengan hukum perdata dan juga pidana. Yang kedua, tim hukum kami juga sudah mengeluarkan rilis dan itu sudah ada, tinggal di Google aja. Ya, apa yang akan kami lakukan. Kami sudah memberikan somasi terbuka bagi Budi Ari untuk dalam waktu tertentu 3 hari ke depan meminta maaf secara publik, dan bila itu tidak dilakukan kami akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, ini bentar. Jadi ini belum pernah diungkapkan sebelumnya nih, karena saya belum pernah mendengar ada. Enggak, hari ini udah full media online bawa ke jalur hukumnya. Jadi pertama somasi bahwa menyatakan
apa yang disampaikan oleh Budiari adalah hoax. Hoax adalah salah dan dia Totally harus wrong. minta maaf secara publik. Harus minta maaf. Betul. Dan kalau kemudian somasi itu diabaikan, maka akan dilakukan gugatan secara hukum. Secara hukum, baik itu perdata maupun pidana. Nggak perlu saya bacain ya, pasal-pasal Silakan. yang kira-kira dilanggar, nggak perlu? Boleh. Nggak perlu ya, ntar ya, nggak hafal. Nggak, Jadi yang menarik ada beberapa pasal yang dilanggar, yang tentunya terkait dengan Undang-Undang ITE, ya kan, pasal 27A, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Ya, dan itu juga itu pidananya. Terus untuk hukum perdatanya berdasarkan pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu. Oke, baik. Jadi, Nah, yang menarik adalah T ini sudah pernah kita dengar juga sebelumnya loh. Diungkapkan oleh tokoh lain, kemudian ditarik. Jadi nggak tahu gitu. T Di mana maksudnya dengar di mana? Saya sih baru kalau yang dianggap menjadi tersangka yang sudah jadi tersangka itu ya, inisial T itu, saya baru pertama kali mendengarnya. tapi kan kalau kita mau jujur ya, mohon maaf nih. Jadi kita akhirnya bukan berusaha mengelak dan lain-lain. Tapi kalau kita mau jujur, ada 10 orang yang utama kan adalah 10 pegawai Kominfo yang ditahan. Yang itu beroperasi selama Pak Budiari sebagai Menteri Kominfo. Yang kemarin juga kita juga lihat terkait dengan bagaimana ingin memberantas judi online itu kan treatmentnya beda. Ketika ditanya di DPR ketika beliau masih menjabat, treatmentnya terkait dengan menutup situs porno dengan menutup situs judi online beda cara. Nah ini yang juga perlu dipertanyakan. Tapi ya udahlah. Tapi itu. Jadi T itu artinya tahu gitu aja ya. Ya kira-kira begitulah. Enggak, maksudnya apa? Kalau Bukan seseorang yang dikenal juga oleh Mas Pram maupun Bang Dul. Nggak dikenal ya. Bang Dul mungkin pernah berkenalan tapi bukan orang yang berhari-hari, tapi Mas Pram sama sekali nggak. Oh, Bang Dul pernah berkenalan dengan T? Ya kita pernah, saya juga kenal. Oh, saya juga kenal. ada. Gak ada masalah ya kan. Oh, ada. Tapi kan bukan bagian dari kami di tim pemenangan. Ternyata T itu ya. Ya. Jadi, tapi tadi saya bilang, saya mau tanya. tapi juga ada fotonya dengan Pak Ridwan Kamil, ada fotonya juga dengan Pak Joko Widodo. Jadi kan ini berfoto bersama dan itu kan bukan berarti harus ada. Harus Rakyat ada bicara menemukan ada harus T ada. berfoto dengan Ridwan Kamil, ada T berfoto dengan Pak Joko Jokowi Widodo. Ada juga. Rakyat bicara loh ini yang menemukan ya. Ada dan itu udah beredar kok di mana-mana. Jadi ini bukan suatu hal yang saya juga bisa berfoto sama siapa aja kan di waktu-waktu sebelum ini dan Tapi lain-lain. T ini ternyata ada gitu. Tapi ya. saya tertarik tadi, Bung Ciko. Anda mengatakan bahwa penutupan situs porno dengan judi online beda. Maksudnya apa tuh? Kalau nggak salah di rapat dengar pendapat itu dinyatakan ketika terkait dengan situs porno betul-betul murni digunakan AI. Oke. Sedangkan terkait dengan pengawasan situs judi online digunakan orang. Oh, manual lah gitu ya. Manual. Jadi ini ada apa ini? Ya, itu kan perlu dipertanyakan juga. Tapi kan ini bukan tempatnya untuk membahas itu. Ya, tapi ya, pada oke. prinsipnya Baik. itulah yang dilakukan oleh Menteri Pokoknya Kominfo orangnya yang ada. lalu yang namanya Orangnya Budiari. ada tapi disangkal gitulah ya. Ya, dan ada somasi terkait dengan apa yang disampaikan. Orangnya ada disangkal dan somasi gitu ya. Iya, oke, baik. Oke, Saya perlu klarifikasi nih, saya karena belum pernah lihat itu ada gambar Ridwan Kamil sama T itu. Ada Pak, Mungkin ada ya? Pak. Oh, pernah lihat. Ada, ya? ada. Nanti supaya- ada Bang Ciko. Nanti jangan Bang Ciko disomasi lagi. Ada. Ada Pak fotonya Sus, nanti. Mas Sus nggak ada ya? Ada. Mas Sus nggak ada dengan T ya? Mas Sus nggak ada. Oh nggak ada, aman. Oke. Jadi ada ya, ada. Oke. Ini karena serius nanti nih. Tapi kan gini, kita kalau mau jujur gini, apakah kita belum nggak pernah berfoto dengan misalnya terpidana korupsi misalnya di antara kita ini? Kan pernah juga pasti. Bisa jadi. Bisa jadi kan itu kan, tapi kan bukan berarti kita harus bersama-sama dengan dia, ada aliran dana dan lain-lain. Jadi ini kan musimnya pilkada, memang kita tahu pastinya tentu dicari-cari kesalahan dari siapapun pihaknya gitu ya. Kayak Masa orang berani? kayak Pasus berlelucon terkait yang lalu gitu. Terus kemudian dari tim kami mungkin atau pendukung kami kemudian mencari-cari celah untuk bisa menyerang Ciko, itu. tapi Sama masa juga. orang berani Ciko menyatakan pernyataan itu gitu. Apa yang nggak berani sih orang di Jakarta sekarang? Oh. Ada yang nggak berani? Ada lah. Nah, orang Semua sampai- berani. Orang berani, apain aja berani kok. Bener. Top. Oke, baik. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga calon. Oke. Saya juga ingin menyapa dulu Ketua Umum Jakmania, Bung Diki Semarno. Bung Diki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nanti giliran Bung Diki saya berikan kesempatan. Sekarang saya berikan kesempatan dulu pada Mas Agus Pambagio. Silakan Mas Agus.
Makasih Aiman. Ya. Saya tidak mau diskriminatif, jadi saya mau tiga-tiganya. Oke, Ya, tapi singkat saja ya. Karena nggak boleh, ya pendek. Waktunya Begini, terbatas soalnya. banyak sekali janji-janji yang diberikan, baik yang independen maupun yang berlatar belakang partai. Sudahkah dipikirkan bahwa menjalankan janji itu sulit karena seringnya terbentur pada kebijakan. Kebijakan di atasnya ada peraturan perundang-undangan. Adakah kajian sampai bisa memberikan janji-janji itu yang nantinya ketika janji akan sulit seperti sekarang janji makan sehat gratis, bingung cari duitnya, ya kan? Janji apalagi susah. Nah jadi saya pengen tahu dari masing-masing ini waktu mengeluarkan janji itu bagaimana pemikiran di kepalanya ini, apakah sudah dikaji atau sekedar pokoknya menarik? Ini banyak yang gratis-gratis loh, ngasih uang ini, ngasih Iya. itu, ngasih itu. Itu maksud Anda gitu ya? Iya, salah satu. Ya kan ada sekolah, Sekolah, ada internet gratis. ya UMKM apa, UMKM, terus RW. banyak sekali. Kalau kita jajar banyak sekali. Jadi maksud saya, apa dasar pemberian itu kan memang semua janji tidak wajib dilaksanakan, tinggal ada peraturannya. Tetapi itu kan moral. Ya kan, makanya sekarang lagi kelabakan di tingkat pusat, bagaimana cari uangnya ini, janji memenuhi janji-janji. Dulu Pak Jokowi juga begitu. Tapi kan udah jalan ini, beberapa kan udah uji coba. Uangnya nggak ada kan, uangnya belum ada. Anda di negara donor. Ya banyak, sekarang lagi lembaga muter, donor. sekarang lagi muter. Bawa kencerengan gitu ya. Nah, jadi itu saja. Hah? Latihan. Iya, iya. Itu saja sih. Ada tapi latihan dulu. Latar belakangnya terus lalu muncul itu, lalu nanti bagaimana cara melakukannya ketika itu sudah terpilih. Oke, baik. Gitu. Ke siapa dulu? Mas Agus mungkin? Mungkin dari balik aja dari 3, 2, 1. Oke. Mungkin tadi Oh, dua dulu, oke. Baik, ya. Bang Kun. Kami memiliki janji program internet gratis ke rumah para warga DKI Jakarta. Apa yang kami lakukan? Kami menghubungi semua pemangku kepentingan yang ada di sana. Yang pertama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Kami menyampaikan program ini dan mereka juga menyampaikan ya bahwa apa program kami ini itu sangat reasonable, ya, sangat beralasan dan sangat memungkinkan. Soal dana tadi nggak masalah. Nah. Udah dihitung semua. ya yang akan bayar siapa itu? Nah, betul. Jadi kita juga sudah hitung-hitung semuanya, kita hitung-hitung baik dari cost base-nya untuk pembayaran internet gratis 100 Mbps itu, kemudian kita juga melihat bahwa sumber fundingnya ini bisa dengan barter, kemudian juga nanti dengan produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita lihat totalnya, ya itu sangat tidak signifikan. Produktivitas maksudnya gimana? Misalnya dia jualan, dia dapat untung, dia bayar. Dukung, ya, ini kan bisa menjadi PAD bagi Oh, Pemda DKI. oke. Ya, kita sudah lakukan hitung-hitungan Ya. dengan APBD yang sangat tidak signifikan, ya itu APBD tersebut bahkan bisa kembali lagi. Berapa internet gratis total budgetnya, total anggarannya? Jadi kita sudah hitung-hitung, ya dikurang nanti dengan biaya untuk sewa di gorong-gorong, fasilitas umum yang kita berikan kepada para operator untuk memasukkan kabel, itu kita hitung tuh 1,3 T per tahun. Per tahun, 1,3 T per tahun. Dan itu nanti bisa kembali pada saat mereka produktif untuk meningkatkan misalnya UMKM-nya dan lain-lain. Itu semua warga Jakarta atau siapa aja yang dikasih? Seluruh warga Jakarta karena 1,3 T. Konektivitasnya itu sudah 80%. Berapa Mbps? 80% di semua lokasi di DKI Jakarta. Berapa Mbps speednya? 100 Mbps. Luar biasa loh. Ya. Iya itu tinggi. Maksudnya tapi si gadgetnya itu yang buat mereka itu mereka sendiri kan. Oh ya, jadi kita juga Modemnya maksudnya, itu termasuk modem kan? Iya termasuk modem. Termasuk infrastrukturnya kan, kabel, modem, betul. semua. Ya, itu termasuk di dalam biaya instalasi. Ya. Sekali biaya instalasi itu sudah dihitung. Jadi perhitungan yang ada itu totalnya tadi di 1,3 T tadi, ya. Dan kita bahkan memberikan yang terbaik kepada operator karena kita berikan pasar kepada dia. Okupansi dari serat optik yang ada itu hanya 20%, ya. Padahal
totalnya dia bisa berikan banyak manfaat ke para warga. Untuk itu daripada kosong berikan ke warga, dia dapat pasar, ya dihitung-hitung semuanya tuh senang. Operator senang, ya warga pun juga dapat manfaat, Pemda DKI pun juga senang. Jadi ini konsep. Tapi jangan-jangan malah dipakai judol itu gimana? ada 4 hal yang kita pagari, ya. Yang kita pagari. Pertama, kita akan menggunakan teknologi. Jadi yang pertama kita akan buat namanya Jakarta Internet Exchange, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada traffic yang ke judol ya, atau pornografi, itu bisa terlihat karena dia nanti akan satu pintu. Ya, kita menggunakan DNS filtering berbasis AI yang nanti bisa memantau semua traffic yang. Walaupun pakai cara-cara mereka pasti ketahuan, VPN segala macam. Betul. Kita kebetulan bidang saya itu teknologi, jadi saya yakinkan itu, ya. Nanti orang-orang profesional akan ada di sana untuk bisa mendeteksi itu, dan kita akan pantau semua traffic yang ada, ya. Dan kembali lagi. Tapi nanti filteringnya pakai AI kan, bukan pakai orang tadi ya? Ya, beda pakai AI, ya. Dia pintar, dia cerdas, setiap saat dia bisa memantau, ya, dengan tadi data analitiknya. Ya. Kemudian, jangan manual maksudnya. Ya. Nanti muncul persepsi macam-macam. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi itu juga perlu dihitung ya. Tapi sekali lagi di ITE segala macam itu apakah sudah dilihat semua pasal-pasal? Karena itu nanti kan massal ya. Ketika terjadi dispute atau terjadi fraud gitu, ini kan harus siap ini Pemda. Ya. Fraud apa misalnya, Mas Agus? Ya disalahgunakan penggunaan internet gratis itu kan. Judol misalnya. Ya judol atau yang lain. Macam-macam dagang transaksi narkoba kan bisa. Ya. Itu. Baik, nanti kita ada yang namanya tim pembina adab, ya. Tim pembina adab ini yang mendampingi masyarakat, ya. Utamanya supaya mereka itu bisa memilih konten-konten mana yang positif, ya, dan untuk menghindari konten negatif. Tim pembina adab bukan polisi adab ya, bukan? Bukan, ini tim pembina. Ya? Kayak di Aceh kan ada polisi syariah, ini ada polisi adab nanti, enggak? Nah, ini kita membina, jadi membimbing para warga, ya, supaya juga tadi kalau dia kecanduan dan lain-lain atau berpotensi untuk ada kaitannya dengan kesehatan mental, itu kita sudah perhitungkan. Tapi dia bisa melakukan penindakan gitu, tim pembina adab ini. Ya, jadi ada yang namanya insentif dan disinsentif, ya. Artinya bagi mereka-mereka yang bisa nanti memberikan hasil yang positif, ya kita berikan dukungan. Ya. Kalau negatif dipakai buat judol dan lain sebagainya. Kita ada regulasi nanti, kita akan bangun pagar-pagar agar semuanya ini nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan kita. Karena saya bayangkan 100 Mbps itu luar biasa loh. Artinya kalau untuk proses judol dan lain sebagainya dia bisa yang tadinya mungkin agak nge-lag gitu ya, sekarang bisa kenceng banget. Ya, luar sangat biasa kencang. Itu. Ya, sangat tinggi. Oke, cukup? Cukup. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk para calon. Nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk Bung Ciko dan Pak Sus. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan saya akan minum dulu, aus juga ternyata ya. Terima kasih. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke, tadi masih ada 2 calon yang belum menyampaikan pendapatnya. Saya berikan kesempatan, kalau boleh jangan terlalu panjang. Saya mulai dengan Bung Ciko dulu deh. Bung Ciko silakan. Kalau janji-janji mau memberikan sesuatu nanti setelah menang susah karena terbatas dan lain sebagainya. Nah, gimana solusinya? Jadi memang menarik terkait dengan kota Jakarta ya. Kalau kita bicara soal APBD memang kelihatannya mentereng 80 sekian triliun dan memang artinya ini kan selalu karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi kita lupa bahwa Jakarta ini udah keburu besar, keburu maju, sehingga cost-nya juga artinya lebih tinggi. Dan 85 triliun itu sesungguhnya dikit
kalau kita bicara soal visi misi digabung teman-teman bapak-bapak yang ada di kanan saya ini semua dan visi misi kita, saya rasanya 85 triliun itu nggak cukup. Makanya di paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul, khususnya ini adalah pemikirannya Mas Pram, ada 2 hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD. Yang pertama, kita bicara soal pajak misalnya. PPh selama ini ada 70% yang masuk ke negara itu adalah PPh-nya orang-orang dan institusi yang NPWP-nya NPWP DKI. Tetapi kembalinya ke DKI sebagai pendapatan itu bagi hasilnya hanya 5%. Mas Pram berkomitmen untuk kemudian ketika terpilih nanti untuk melobi pemerintah pusat dan untuk meminta bagaimana caranya supaya kita bisa dapat 20% bagi hasilnya. Dan itu rasa-rasanya fair, bukan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi kembali lagi hal-hal seperti ini kan hanya bisa dilakukan oleh sosok-sosok yang paham, sosok-sosok yang mempunyai jaringan, sosok-sosok yang mempunyai kedekatan khusus dengan birokrasi dan juga mengetahui betul sistem-sistemnya. Dan Mas Pram itu tentunya orang yang kita anggap paling pas untuk bisa melakukan negosiasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal visi misi, mohon maaf Pak Agus, kita juga harus bicara tentang sosok siapa, who's bringing the message gitu, siapa yang membawa pesan ini. Kalau enggak kan visi misi yang bagus bisa juga Aiman aja yang maju kalau gitu. Kalau cuma adu visi misi doang, artinya sosok itu juga harus kita lihat dan kita meyakini Mas Pram bisa. Itu yang pertama. Sebelum saya lupa ya, ada yang lagi yang kedua. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan silpa anggaran yang sekian triliun, ambil aja 2,5 triliun atau sampai 3 triliun dalam setiap tahunnya untuk dimasukkan kepada dalam Jakarta Funding yang kemudian bisa diinvestasikan tempat lain dan hasilnya juga akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta tadi untuk bagaimana bisa merealisasikan visi misi yang telah dituangkan di Karena banyak silpa DKI banyak ya. Banyak. Tapi gini Aiman, jadi maksud saya kan oke bisa diambil, tapi harus ingat bahwa peraturan dan nanti kebijakan ikut peraturannya harus dilihat juga. Betul. Karena kalau dilihat jadi mandek. Betul. Ya kan, ini dari 3 ini kan ada yang sudah direstui presiden, ada yang belum. Nah ini masuk juga loh ini. Harus hati-hati juga gitu. Kan sebetulnya presiden tidak boleh lah. Maksudnya restui gimana maksudnya? Ya ada yang foto bersama mendorong supaya pilihlah ini gitu. Itu Jawa kan. Tengah. Jawa Ya, Tengah. Tapi kan ada juga. DKI ada juga? Ya ada, tidak langsung, belum Mana langsung. fotonya mana? Biar kayak tadi kan tadi. Ada nggak? Fotonya ditunjukin tadi. Siapa? Maksud Ke saya Pasus. gini, kalau itu supaya enak jalannya, janjinya jalan, tidak kepentok-pentok dengan peraturan dan sehingga kebijakannya bisa jalan. Itu saja. Betul. Mumpung masih karena sekarang di DPR. Nah, kalau saya tanya balik ke Mas Agus, yang nggak realistis kira-kira menurut Mas Agus yang mana nih? Yang akan memberikan apa dari ketiga calon tadi ini? kan janji yang saya ingat itu kan Petranya Ahok mau dipakai lagi. Betul. Pasti. Terus banjir, itu kan nggak sedikit. Betul. Kami Ya kan? sepakat. Dan itu yang saya wanti-wanti supaya itu betul-betul ada. Oke. Sehingga Kalau internet bisa misalnya? jalan. Ya kalau internet juga kan kita infrastrukturnya Jakarta seberapa banyak? Kata tadi 80% ya. Nah sisanya seperti apa? Nanti bagaimana tarifnya? Apakah sama dengan tarif yang kita yang sudah punya internet itu? Atau gratis? Kalau gratis berarti ada subsidi. Nah hal itu yang kalau subsidi boleh tidak mensubsidi? Bagaimana mengklasifikasi kayak listrik itu? Ini regulasi ya? Iya, masuk ke regulasi nanti kan ke kebijakan. Uangnya, Ya, regulasinya. nanti di DPRD DKI kan yang paling besar masih PDIP ya? Atau sudah PKS? PKS. Oh, PKS. Nah itu kan juga perlu diperhatikan supaya tidak terganjal Ya. di peraturannya, itu saja. Oke, kalau untuk RW, dana RW? Ya RW itu kan memang untuk penyelesaian masalahnya RW betul, daripada RT 11 pusing kita. Ya di tempat saya ada 14 RT gitu, jadi RW-nya ada 5. Ya memang RW-nya lalu, terutama untuk misalnya bansos-bansos gitu. Atau untuk hal-hal lain. Atau untuk membina gizi. Ini kan juga banyak sekali program yang sudah berjalan, tapi itu akan dilebur karena ada badan gizi sekarang kan, yang tentu akan masuk ke tempat-tempat yang di Pak Sus tadi sampaikan. Baik, silakan Pak Sus. Baik ya, inilah keunggulan dari pasangan Ridho karena Pak Ridwan Kamil pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, ya setidak-tidaknya sudah punya pengalaman yang Jawa Barat itu penduduknya 5 kali Jakarta, tapi anggarannya hanya 37 triliun.
Nah, sementara Jakarta dengan penduduk 1/5-nya Jawa Barat dengan anggaran sekarang yang diketok ini 85,1 triliun. Nah, jadi nanti begini Pak Agus. Pertama jelas Pak Ridwan Kamil kan bersedia ke Jakarta karena memang juga permintaan Pak Prabowo ya. Yang gambarnya kemarin juga ada ya. Atau sudah ada gambarnya juga untuk menunjukkan bahwa mereka memang beliau ini tentu dengan adanya nanti inline dari pemerintah pusat, maka dukungan anggaran pemerintah pusat mudah-mudahan tentu akan lebih mudah. Satu ya. Dan yang kedua, nanti prinsip kami tadi dalam membangunkan ada desentralisasi dan ada kolaborasi. Nah, dalam konteks kolaborasi ini nanti dana-dana itu tidak mesti dari APBD. Ya, dari PAD. PAD-nya sendiri sebenarnya Jakarta mestinya dari informasi yang saya sudah terima dari para pegawai-pegawai yang sudah pensiun itu sebetulnya masih bisa Pak ditingkatkan. Nah, itu dari sisi berarti meningkatkan sumber PAD. Nah, yang kedua, kami tentu dengan kolaborasi akan memanfaatkan dana-dana CSR. Dana CSR ini sebetulnya dari perusahaan-perusahaan itu bisa kita arahkan untuk misalnya pengentasan kemiskinan atau dalam konteks lingkungan misalnya kita akan menanam 3 juta pohon, mungkin mereka bisa kita libatkan. Nah, yang ketiga, ini Pak, tapi jangan nanti menaikkan pajak daerah. Tentu, ya, nah, itu pasti nanti akan ya, bahkan nanti begini, kita modelnya insentif, Pak. Insentif misalnya. Itu aja bagus. Pajak mau naikin nggak Pak? Ya tentu kita kan kalau itu kan sangat-sangat fleksibel ya. Malah bisa diturunkan juga mungkin. Nggak janji, jawabannya nggak janji gitu ya. Jadi IMB-nya dan sebagai PBB kan zaman Ahok itu turun terus naik lagi gitu sekarang. Ya, jadi nanti yang ketiga Pak, ini kan ada juga dana yang sebetulnya potensinya besar di Jakarta yaitu dana zakat ya. Nah, Basnas ini ya ini bisa kita kolaborasi juga dalam konteks tadi mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang akan kita coba dengan kolaborasi ini akhirnya potensi dana tidak semata-mata dari PAD yang kita pungut tapi ada potensi-potensi lain. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Saya mau dengar dulu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan pada Bung Diki Sumarno. Ketua Umum Jakmania. Silakan Bung Diki. Ini lagi rame nih Jakmania nih. Iya. Jadi Jakmania gimana nih? Ketua kami. Ketua Bang Effendi. Assalamualaikum Bentar, semuanya. Ketua Bang Effendi. Ketuanya Pasus juga? Oh, ketua. Ketuanya Bang Kun juga? Ketua. Bang Ciko ketuanya juga? Jakmania? Oke, silakan. Ya, assalamualaikum para calon wakil gubernur yang saya hormati. Ada Bang Ciko ya, Bang Ciko mewakili Bang Dul ya. Bang Dul berhalangan hadir, ada Mas Kun, ada Pak Sus. Baru pertama kali ketemu nih sama Pak Suswono nih. Baru pertama ini ketemu. Oke. Mungkin pertanyaannya sederhana. Ada 2 pertanyaan penting yang mungkin bisa dijawab. Mungkin ketiga calon ya? Ya, ketiga calon silakan nanti. Tapi mungkin Pak Sus yang pertama nanti kalau urutannya yang pertama ya. Dendam banget sama Pak Sus, kenapa nih? Enggak ada dendam, aman. Silakan. Yang pertama, justru karena belum pernah ketemu jadi mau kenal, mau tahu gitu loh. Bagaimanapun juga Pak Sus kan adalah salah satu yang mungkin akan jadi wakil gubernur di Jakarta gitu loh. Makanya pertanyaannya, penting nggak sih masyarakat bola di Jakarta? Yang kedua, bagaimana caranya biar Persija main terus di Jakarta? Karena kita ada 2 stadion besar nih, ada GBK sama ada JIS. Nah, dua-duanya nggak bisa dipakai nih. Contohnya kayak kemarin tanggal 6, Persija harus main di Pekansari, Bogor, jauh. Akhirnya tadinya bisa 20.000, 30.000 penonton cuma bisa nggak sampai 10.000 karena tribunnya yang di Pekansari itu cuma utara sama selatan. Nah, sementara kita punya nih stadion nih, ada JIS nih direnovasi karena memang dipakai konser. Memang kami paham bahwa JIS juga butuh hidup, dia juga butuh pemasukan, makanya mungkin ada konser-konser segala macam. Dan GBK dipakai untuk timnas karena GBK kan memang punyanya seknek kan, punyanya negara. Nah, menurut para calon wakil gubernur, 2 hal tadi, apakah penting masyarakat sepak bola di Jakarta? Seberapa pentingkah? Lalu bagaimana cara membahagiakan kami? Yang kedua, bagaimana caranya biar Persija terus main di Jakarta? Itu aja, makasih Bang Aiman. Oke, silakan Pak Sus. Ya, terima kasih Pak Sidiki ya. Jadi ini memang betul juga baru pertama kali kita langsung bertemu nih. Jadi tetapi gagasan-gagasan kami untuk bagaimana membesarkan Persija ini sudah saya sampaikan di beberapa talk show yang ada ya.
Tapi intinya begini ya. Jadi memang sepak bola ini adalah olahraga yang paling populer ya. Dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek pun senang ya dengan olahraga itu ya. Dan tentu kalau istri saya bahkan ya orang Kemayoran ya, memang juga Jackmania betul gitu ya. Kebetulan hadir ini di sini nih, istri saya. Jadi memang saya nikah juga di Kemayoran. Nah, jadi intinya bahwa tidak boleh sampai dulu menjadi kebanggaan betul nama-nama pemain-pemain Persija ini cukup dikenal betul sejak kecil saya memang penggemar Persija ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana agar kita membangun JIS kan tujuannya apa tadinya? Kan agar punya markas kan. Nah, kok setelah dibangun malah akhirnya Persija sini nggak bisa jadi markas Persija di situ. Ini berarti kan ada masalah kan. Nah, saat tadi kan prinsip keadilan tadi yang dalam konteks membangun Jakarta ini, prinsip yang kami ridho yang akan kedepankan adalah adil. Nah ini kita bagaimana supaya Persija ini menjadi kebanggaan lagi untuk kita ya. Nah, maka kita akan dahulukan apa? Akses ke JIS-nya dulu nih. Memungkinkan nggak itu bisa segera dipercepat ya supaya dimungkinkan untuk itu. Yang kedua, yang lebih utama lagi adalah bagaimana supaya ya tidak dibebankan dengan biaya yang kemudian pada akhirnya Persija tidak mungkin bisa main di JIS. Ini sesuatu yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu tentu kami akan memberikan ya semacam kayak PSO lah kepada BUMD supaya ada subsidi untuk Persija. Sehingga Persija akan bisa main di JIS sebelum katakanlah kalau memang karena ada gagasan juga kan kalau mau membangun stadion baru misalnya. Tetapi yang lebih utama kira-kira gimana memanfaatkan JIS ini. Nanti kita bicarakan dengan Jackmania misalnya gimana yang terbaik. Apakah dengan subsidi ya sehingga bisa kemudian artinya Jackmania tidak ataupun Persija tidak rugi ketika menyelenggarakan pertandingan ini. Ya sebenarnya sini Pak Sus, maaf ya Bang Eman langsung. Silakan. Artinya gini, kalau harga sebetulnya nggak ada masalah. Persija pasti bisa sewa gitu loh. Kalau harga JIS, kondisi JIS saat ini adalah tidak bisa digunakan karena renovasi setelah digunakan untuk konser. Kan pertanyaannya kenapa kok dipakai konser ya? Karena JIS juga butuh pemasukan untuk maintenance segala macam kan. Karena katakanlah pemasukan JIS itu dari bola aja, kalau cuma dari bola Persija itu satu musim hanya 17 kali kandang loh. Anggaplah satu pertandingan sewanya cuma 1 M, berarti cuma 17 M pemasukan buat JIS tuh. Anggaplah hitung-hitungan kasarnya itu ya. Nah artinya kan memang wajar kalau stadion itu butuh pemasukan lain dari konser dan lain-lain. Cuma kan hari ini bagaimana caranya biar mengatur. Makanya ini pasti adalah tugasnya pemerintah nih. Pemerintah harus hadir. Kebijakan seperti apa? Karena JIS itu punyanya Jakpro BUMD. Dia wajib untuk ada pengembalian modal, ada untung dan lain-lain sebagainya. Karena jangan sampai JIS dibangun ini jadi ya udah cuma jadi cuma jadi bangunan yang nggak bisa dipakai untuk Persija gitu loh. Bahwa masalahnya bukan uang sewa, karena sewa berapapun Persija pasti bisa, asalkan bisa main aja. Ada lapangan aja. Hari ini Persija mau main di mana bingung, nggak ada lapangannya. Itulah makanya kan ya kita harus main di Bantul, main di mana. Nah jadi itu Pak Sus maksudku. Iya. Kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan selanjutnya mengenai JIS ini gitu loh. Ya tadi supaya mengurangi tadi konser-konser tadi sehingga artinya JIS Persija bisa banyak kesempatan main di sana. Makanya kita tadi BUMD ini kita berikan yang namanya public service obligation. Ya ada kita backup dari anggaran APBD ya agar mengurangi kapan kan sekali-kali untuk konser oke lah enggak masalah. Tetapi jangan sampai mengganggu kemudian latihan Persija. Okay. Itu prinsipnya. Siap. Oke. Selanjutnya mungkin silakan. Dari yang kedua Mas Kun. Ya, halo. Jadi saya ini lahir dan besar di Jakarta. Yep. Saya pencinta bola dan Persija adalah klub kesayangan saya. Oke. Ini gara-gara menjadi wakil gubernur aja bilang klub sayangan nggak? Nah kita coba tanya. Terakhir nonton Persija kapan? Terakhir nonton Persija kapan Mas Kun? Ya. Di TV kemarin. Kemarin nonton nggak waktu Persija menang 4-1 berapa tuh? 4-1. Ya. Nonton nggak lawan Madura United? Nonton ya? Iya, saya banyak nonton replaynya. Oke, siap apa-apa. tapi emang ada yang nonton replay juga, jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Jadi saya selebrasi juga pada saat replay. Baik, ya. Jadi intinya adalah bagaimana 17 kali kandang, pertandingan di kandang ini harus menggunakan apakah itu GBK atau JIS ya. Dan ada
dua hal yang saya melihat bagaimana ini bisa dilakukan. Ya. Yang pertama adalah Jakmania crowdfunding. Jadi para Jakmania yang ingin memberikan dukungan atau kontribusi, ya, itu bisa mereka memberikan sumbangan, tetapi nanti imbalannya adalah bagaimana mereka bisa punya akses eksklusif kepada klub tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dengan CSR. Jadi kita sebutnya sebagai CSR Jakmania. Kita akan mendorong para perusahaan untuk juga bisa berkontribusi untuk dukungan kepada Persija atau Jakmania khususnya dan ujung-ujungnya untuk kekuatan Persija. Kemudian yang ketiga kita ingin masukkan aplikasi pertandingan itu di dalam Jaki Jakarta Kini. Ya, seperti kita ketahui Jaki adalah super apps ya. Nanti di situ ada pembelian tiket, nanti di situ ada berita eksklusif ya mengenai Persija dan juga Jakmania. Kemudian di sana juga ada nanti program loyalitas ya. Loyalitas seberapa jauh Jakmania ya, sehingga nanti semakin dia mencintai juga akan diberikan reward ya, penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah forum diskusi ya antar Jakmania sehingga bisa saling mendukung satu sama lain, dan juga nanti NFT ya, NFT yang nanti memperlihatkan bagaimana kreativitas ya dalam mendesain NFT yang ada. Jadi itu ada beberapa hal, tetapi yang jelas kita ingin Persija ini bisa bukan saja di level nasional gitu ya, tetapi juga di level global. Makasih Bang Gun, mau ini dikit menanggapi sedikit Bang Eman. Apa yang disebutkan oleh Mas Gun tadi sudah kami lakukan sebetulnya. Jakmania punya aplikasi, kita database-nya lengkap, kita pernah main NFT, hampir semua digitalisasi Jakmania sudah dilakukan. Kami punya semua database anggota-anggota kami dari tingkat wilayah sampai ke paling atas. Jadi itu nanti kalau memang ada rezekinya di paslon nomor 2 mungkin bisa dikawinkan saja nanti. Baik, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Kalau buat Bang Ciko pertanyaannya beda ya, berarti boleh ya? Database-nya ini udah lengkap sebenarnya. Udah lengkap. Kalau Jakmania udah terstrukturnya udah lengkap data. Silakan. Kalau buat Bang Ciko beda pertanyaan. Boleh, silakan. Silakan, bukan ini. Ini aja mungkin gini. Karena udah siap jawab yang enggak, jangan. harus beda karena kan bukan cawagupnya. Jadi enak. Jadi gini, karena tim nih, Bang Ciko kan timnya paslon nomor 3. Ini harus lebih susah gini. Harus lebih susah ya, setuju. Pak Ridwan Kamil saat menjabat sebagai koreksi kalau salah wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat itu sudah membawa Persib Bandung juara 2 kali. Ya kalau nggak salah, seingat saya kalau nggak salah dua kali deh gitu. Nah berarti kan kalau Mas Pram dengan Bang Dul nih belum pernah bawa tim apa-apa jadi juara nih. Nah kira-kira bagaimana caranya dari tim Mas Pram dan Bang Dul ini untuk melebihi prestasi Pak Ridwan Kamil yang sudah membawa Persib Bandung juara 2 kali? Itu mungkin. Ngeri ya pertanyaan. Ini pertanyaan atau nyindir sih maksudnya? Bukan maksudnya memang bertanya. It's a test. Jadi pada prinsipnya gini. Oke. Ini akan dijawab dalam pernyataan saya nanti di tengah-tengah mungkin ya. Tapi pertamanya kita harus juga bicara soal Persija dulu. Apa sih Persija itu? Orang selalu bilang Persija itu Jakmania. Menurut saya enggak hanya Jakmania. Jakmania yang katanya anggotanya juga masif 2 juta. Saya rasa Persija fansnya lebih banyak dari itu. Yang tidak harus Jakmania. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini yang bukan anggota Jakmania juga ketika menonton Persija juga sorak-sorai ya, ketika gol itu ada langsung tepuk tangan dan bergembira, bukan nonton replaynya kemudian tepuk tangan dan divideoin ya, tapi itu kan ada yang kemarin begitu. Jadi intinya Jakarta itu harus lebih Persija. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Mas Pram dan Bang Dul betul-betul memikirkan bagaimana DKI ini akan berubah menjadi DKJ. Artinya apa? Akan banyak hal-hal yang memang khas Jakarta yang harus mulai ditonjolkan seperti budayanya misalnya. Makanya hari ini saya pakai cukin, ya kan? Mas Pram dan Bang Dul juga menggunakan itu. Terkait dengan sepak bolanya misalnya Persijanya. Persija ini harus menjadi bagian dari city branding daripada Jakarta itu sendiri. Kita harus bisa meniru daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain. Ada PSG, Paris Saint-Germain misalnya, di Paris kan juga tim sepak bolanya udah menjadi bagian dari city branding itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya lah salah satunya adalah banyak hal yang memang masih menghambat itu. Apa? Kalau Persija main banyak orang takut pergi
naik mobil kemana-mana. Ya, ini jujur, bukan hanya Persija, bahkan klub-klub sepak bola di daerah-daerah lain. Nah, ini yang harus dirubah dan bagaimana cara mengubahnya. Tentunya peran Pemprov harus betul-betul ada. Artinya apa? Tadi kembali menjadikan Persija duta bagi Jakarta, salah satunya apa? Menjadikan itu friendly bagi masyarakat. Gimana caranya? Memperkenalkan wajah-wajah pemainnya misalnya. Kita taruh di reklame-reklame untuk menyampaikan pesan-pesan sosial misalnya, pesan-pesan ke masyarakat. Jadi nggak selalu kita harus pakai influencer-influencer yang udah dipakai untuk hal-hal yang lain dan bahkan jadi tumpang tindih. Kadang-kadang dia ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, jadi nggak nyambung gitu ya. Tapi bicara soal kota, bicara soal sebenarnya kebersihan, menghindari tawuran misalnya, itu bisa menggunakan wajah-wajah dari pemain-pemain Persija. Dan itu mungkin ya? Bahkan sangat mungkin dong, dan itu dilakukan. Iya dong, dan sangat mungkin dan sangat punya korelasi. Artinya Persija juga harus mempunyai sumbangsih bagi bagaimana anak-anak muda di Jakarta ini kemudian untuk menjadi maju dan berpikir. Nah, dengan sendirinya, dengan kepopuleran Persija itu dan membangun itu sendiri, tentunya hal-hal seperti keinginan untuk menjadi juara itu akan lebih bisa tercapai, ya kan? Tanpa popularitas, tanpa dukungan, semangatnya juga pasti akan berkurang. Semangatnya dari mana sih? Sponsor kan juga jadi lebih semangat kalau Persija udah menjadi duta bagi kota yang kita cintai ini, dan kota yang paling besar kok di Indonesia, pusat perekonomian nasional dan menuju kota global dan lain-lain, dan Persija harus kita libatkan untuk itu. Nah, ketika itu juga bagaimana kita memikirkan soal Jakmania, tentunya teman-teman di Jakmania juga harus diberikan mainan dalam tanda kutip, ya kan, supaya apa? Ini kan anak-anak muda. Saya juga punya anak, Mas Pram juga punya anak yang usia-usianya sekitar 20-an, ya kan, dan bahkan di bawah itu. Artinya apa? Kita tahu banyak energi berlebih dari anak-anak muda ini yang kemudian tidak tersalurkan. Nah, ini juga bagaimana Pemprov bisa memberdayakan mereka, misalnya ketika bicara soal JIS. Kenapa sih JIS nggak dibikin kios-kios yang kemudian menampilkan UMKM yang betul-betul murni produk teman-teman dari Jakmania, dan bisa diberdayakan juga mereka bekerja di situ. Tetapi kembali lagi, tadi ada pertanyaan soal lapangan, ya. Kalau kita bicara JIS, betul. Kalau JIS hanya mengandalkan Persija, ya nggak bisa. Cuma 17 miliar dalam setahun. Makanya Mas Pram dan Bang Dul tanggal 5 November kemarin kalau nggak salah udah pernah mengatakan bahwa akan menjadikan lapangan VIJ di Petojo sebagai base camp, bukan home base ya, tapi base camp. Base camp itu artinya apa? Jadi bisa berlatih kapanpun tanpa diganggu. Gitu. Itu yang penting. Kadang-kadang kan bukan hanya pertandingan ya, orang kan mesti latihan. Latihannya di mana? Yang betul-betul bisa setiap hari berlatih tanpa diganggu bahwa akan ada konser di sini, akan ada kegiatan-kegiatan lain. Makanya VIJ di Petojo itu menjadi base camp, dan itu ada historisnya. VIJ ini kan nama pertamanya Persija tahun 1928. Dia didirikan di bulan tanggal 28 November ya kalau nggak salah ya. Berarti bentar lagi mau ulang tahun, tepuk tangan dulu dong. Setelah pilkada, sehari setelah pilkada, Persija itu ulang tahun, dan mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang betul-betul cinta dengan Persija itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Singkat saja, singkat. Karena waktu udah habis, silakan. Tapi singkat saja. Ya, thank you Bang Ciko. Tapi pesannya cuma gini bahwa ada prestasi yang sulit dikalahkan oleh mungkin para pemimpin daerah lain, oleh Pak Ridwan Kamil karena udah bawa 2 kali juara. Jadi PR-nya kalau memang nanti rezekinya ke Mas Pram dan Bang Dul, ya tolong dikalahin prestasinya Pak Ridwan Kamil. Amin. Jadi 3 kali lah minimal. Ya, jadi 15 kali ya berarti ya. Enggak, jadi 3 kali minimal ya. Dalam 5 tahun 3 kali lah gitu. Sekarang sudah 11 kali juara ya. 11 jadi nambah 3 jadi 14 lah. 14 kali juara setahun. Amin, amin, amin. 5 tahun, oke, baik. Baik, jadi kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ciko, Bang Kun, dan Pak Suswono. Kita akan kembali saat lagi, dan sesaat lagi ini akan ada kejutan karena antar mereka ini, antar para calon ini akan tuker kado. Apa isi kadonya kita simak nanti selepas jeda. Baik, sampai kita pada momen tuker kado. Ini yang penting satu, kita bukan soal hanya debat aja, tapi kita juga harus saling menyayangi. Tapi apa isi kadonya tentu itu masih pertanyaan. Nah, saya berikan kesempatan mulai dari calon nomor urut 1 dulu, dilanjutkan 2 dan 3. Berikan kepada calonnya Mbak, ke Pak Suswono ya berarti ya. Silakan naik apa? Silakan Mbak, terima kasih. Nanti Pak, nanti kita tahan dulu. Nomor urut 2 silakan. Baik.
Wah, 2 loh ini. Wah, oke. Dan nomor urut 3. Ini kayaknya 3 loh. Oke. Oke, baik. Siapa yang mau memberikan pertama? Silakan, bebas. Pasus dulu. Oke, Pasus. Pasus memberikan ke dua-duanya dapat. Oh, oke. Apa tuh, Pak? Nasi besekan kayaknya. Oh, ke panelis. Oke. Oh. Oh, panelisnya kenapa Jackmania, Pak? Khusus buat Jackmania. Oke. Oke. Oh, mewakili. Oke, baik. Selanjutnya Mas Kun. Saya jelaskan dikit ya. Oke, ini penjelasan nih. Atau nanti aja, penjelasan setelah dibuka aja ya. Setelah dibuka, oke. Silakan. Oke, baik. Lagi. Oh, beda-beda. Satu biru muda, satu merah. Oke. Oke. Jadi ini maksudnya kalau diberikan putih berarti ya, karena nggak ada partainya gitu maksudnya ya. Oke. Ini oke. Sekarang nomor urut 3, Bung Ciko. Waduh. Oke. Baik. Dan kita akan mulai buka bersama-sama. Apa isinya? Ampau. Baik, kita akan mulai buka sama-sama. 1, 2, 3. Kita buka. Oke. Apakah isinya? Buka juga dong. Oh, buka juga. Oke. Apa? Oh, ini makanan. Dari Pak Sus makanan nih. Oke. Pak Sus dapatnya buku. Buku kayaknya tuh. Apa ini? 1964 Mustang. Gue tahu sini nggak apa. Harus dijelaskan. Oke, boleh diangkat tinggi-tinggi. Boleh diangkat tinggi-tinggi. Oke. Boleh Bang, diangkat tinggi-tinggi dulu. Oh, Pak Sus belum, Pak Sus belum. Buku sama makanan ya. Ini makanan. Oke. Baik, buku sama cukin ya ini ya. Cukin. Oke. Baik. Karena tadi dimulai dari pasangan nomor 1, sekarang saya ingin, makasih, Bung Ciko menjelaskan apa yang dimaksud dengan kado untuk diberikan kepada 2 calon lainnya, silakan. Jadi tadinya mau ngasih peta Jakarta ke Pak Sus. Soalnya Ridwan Kamil kan bukan orang Jakarta. Tapi saya ingat, tapi saya ingat Pak Sus pernah bilang di acara sebelum ini saya ketemu Pak Sus, istrinya orang Kemayoran. Jadi aman. Nanti Pak Sus sama istrinya yang bisa nganter-nganterin Pak Ridwan Kamil kalau nyasar di Jakarta. Jadi akhirnya yang kita kasih adalah cukin. Karena memang ini tadi selalu kita ulangi bahwa kita akan membangun Jakarta ini dari bawah, dari akar budaya. Dan bagaimana kita akan melestarikan budaya Betawi yang selama ini terpinggirkan. Mungkin dengan sengaja karena DKI adalah daerah khusus ibu kota yang tidak boleh menonjolkan satu budaya saja, tetapi ini adalah kebangkitan dari budaya Betawi dan juga budaya-budaya lainnya tentunya. Dan ini simbol penghormatan lah untuk budaya Betawi. Kami pilihkan untuk Pak Sus dan juga sama ke Bang Kun. Bang Kun, ya. Terima kasih. Baik, kita berikan tangan. Bisa aja nyindir Bang Ciko. Bisa aja nyindir Bang Ciko. Oke. Yang lain nyindir juga nggak, nanti kita dengerin ya. Oke. Pak Sus, tenang dulu. Tenangkan diri nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan. Silakan Bang Kun. Saya memberikan buku ya karena Pak Sus ini suka membaca. Dan beliau ahli di bidang pertanian. Ya, mudah-mudahan dengan buku ini bisa bermanfaat buat Pak Sus ya. Oke, baik. Apa ini siapa, Pak? Berat banget, etnoagronomi Indonesia. Apa yang diharapkan? Beliau kan pakar pertanian. Oke, Jadi, Menteri Pertanian dulu ya. Harus yang berat-berat bukunya. Oke. Maksudnya apa? Etnoagronomi, Pak? Ya. Jadi terkait dengan suku atau gimana itu? Boleh, Pak? Mungkin Pak Sus bisa menjelaskan beliau. Ya, ini kan menyangkut masalah ya agronomi kan persoalan tanam menanam yang terkait dengan daerah mungkin itu ya. Ya, jadi
Ini banyak jenis tanaman-tanaman di Indonesia yang saya kira sangat banyak manfaat. Tapi bentar, tunggu. Apa kaitannya sama Jakarta? Jakarta tanam-menanam kayak susah sekarang, nyari lapangan bola aja susah. Ya, kita membahas mengenai urban farming, vertical farming, dan juga penghijauan. Oke. Mantap. Di atap atau di mana ya? Ya, betul. Jadi ini memang kan kaitannya kan pengelolaan lahan. Ya, jadi walaupun di Jakarta memang sempit, ya, tetapi lahan lantar-lantar kalau dikumpulkan ratusan ribuan hektar juga. Jadi makanya kita akan galakan urban farming itu, dan kebetulan kemarin dalam debat juga menyinggung soal urban farming. Kayaknya nanti kita kolaborasi kayaknya. Waduh, ini belum tahun saya menang udah kolaborasi aja, udah koalisi. Jadi tim TGUPP-nya Mas Pram. Oke. Siapa maksudnya siapa? Oke, Mas Sus, silakan kita berikan tepuk tangan dulu. Oh, menjelaskan. Oh ya, oke. Kan buku juga sama, bukan? Bukan. Ini Iya. Oke ya. Lupa saya. Oh ini Jadi, apa? Mobil apa? Mobil impor ini. Mobil klasik ya, mobil klasik. Apa nih? Jadi saya ngefans berat sama Bang Rano Karno sejak kecil. Ya, saya sering nonton film-film beliau, bahkan saya bisa nonton sampai 3 kali. Nah, jadi beliau itu punya Film yang mana, yang Sidul anak sekolahan itu? ya. Oh, Gita Cinta. Oke, banyak ya. Kecil dulu ya. Nah, kemudian beliau kan suka oplet ya. Mobil-mobil klasik. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi satu ya. Baik, makasih. Tapi jauh lah oplet sama Mustang ya. Klasik ya yang dilihat. Klasik, oke, klasik. Oke, baik. Sekarang Pak Sus, silakan Pak Sus. Ya, saya sengaja beri makanan ini adalah makanan Makanannya apa sih Pak? Saya boleh Pak? tradisional dari ya Betawi ya. Oke. Ya, tapi yang lebih khusus ini sebenarnya cucur ya. Cucur mana Pak? Cucur ya. Ini bukan? Ada cucurnya, mana cucurnya? Yang mana cucur aja? Gak ada cucur Pak. Gak ada cucur? Gak ada. Oh, saya salah pesen ini. Tapi intinya ini lebih pada makanan tradisional. Kalau itu saya bentar. Ya. Ini namanya apa nih Pak? Kue pika. Yang mana? Ini kue jarang ini Pak. Kueku betul. Jadi ini intinya ya, filosofinya ini makanan-makanan yang kami sediakan ini adalah kesederhanaan. Jadi tradisional, jadi kesederhanaan, lambang kesederhanaan, juga kebersamaan, ya, dan yang lebih penting lagi adalah kesabaran. Ya, kalau membuat kue ini kan perlu kesabaran. Nah, jadi dengan tadi kesederhanaan, kebersamaan, dan kesabaran dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi walaupun dikritik, kritik ya. Walaupun di pelintir pernyataannya, ya kita sabar. Tetap sabar. Luar biasa, Pak Sus banget itu ya. Yang penting kemudian kita bisa menikmati bersama. Kita nikmati bersama. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon. Ya. Kita dengarkan lagi deh, sekarang ada nomor 3 suaranya. Oke. Oke, baik. Nomor 2 silakan. Oke, baik. Silakan nomor 1. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, pada sesi terakhir saya ingin berikan kesempatan pada para panelis dan juga para calon untuk memberikan closing statement, pernyataan penutup. Saya mulai dari para panelis, mungkin dari Bung Ege dulu, silakan. Karena waktunya harus cepat-cepat, 3 hal. Yang pertama, saya sangat khawatir pada ujungnya semua pilkada kita ini ditentukan oleh, ini bukan simbol bagi-bagi sembako atau bagi-bagi. Ya, karena penelitian kita ngeliat di seluruh pilkada ini ya, sebagian besar itu 90% mau terima. Ya,
Kemudian di DKI Jakarta, Litbang Kompas di tahun lalu mengatakan 58% mau menerima sesuatu gitu. Jadi padahal untuk menang cukup 50% plus 1 gitu ya. Jadi ini sesuatu yang penting nantinya. Yang kedua, Jakarta itu juga menarik karena setidaknya di sini terjadi konflik antar lembaga survei. Ya, bahkan dengan induk organisasinya. Boleh dibilang kami jadi nggak percaya ini survei yang mana nih yang benar. Hah? Bukan independennya yang langsung seneng, tapi independen yang langsung senang, bukan. Jadi ini kan di daerah lain belum terjadi, DKI Jakarta terjadi kan? Faktanya demikian. Waktunya sama tapi hasilnya beda. Ya. Tapi kan ada yang kena sanksi tuh. Ya, kemudian juga yang kena sanksi ngelawan juga, menunjukkan ini ada melalui chat di WhatsApp dan lain sebagainya ya. Yang ketiga yang tadi tuh yang saya khawatir juga, ada pernyataan bahwa dananya itu yang belum tentu ada, bisa ada jaminan kalau inline dengan pemerintah pusat gitu. Nah, yang nggak inline ini bagaimana? Ya kan? Yang belum inline jangan-jangan ya, karena sudah pernah juga mengunjungi Kartanegara sebetulnya gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah nanti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, apakah betul harus inline dalam arti turunnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk menuntaskan kampanyenya di DKI Jakarta. Lalu apa akibatnya bagi sistem ketatanegaraan kita secara umum? Itu yang penting. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Ya, bagi supporter bola, sepak bola itu tentang kebatinan, tentang hati ya. Jadi kami berharap kami ingin pemimpin yang betul-betul memahami keinginan kami dan paham tentang arti sepak bola dalam kehidupan sosial kami. Jadi sepak bola itu penting. Kalau di India bisa nonton film lupa kalau mereka lapar. Di Jakarta juga bisa, kalau Persija menang kita lupa tuh kalau itu hidup tuh susah, buta utang masih banyak segala macam. Jadi bikin bahagiakan warga dengan sepak bola itu terjadi hari ini dengan timnas, nanti lawan Jepang, lawan itu, wah semua orang di Jakarta, di seluruh belahan Indonesia pada nonton bola segala macam senang. Jadi bahagiakan kami Jackmania dengan prestasi Persija, dan kami ingin orang yang betul-betul mencintai Persija dan membuktikan bahwa dia pantas untuk membahagiakan Jackmania dengan membawa Persija juara. Jadi siapapun pemimpinnya selamat berpesta ya. Jadi bola seketika melupakan utang. Ya betul, betul. Silakan Mbak Afu. Agak penting gitu ya. Iya. Jadi gubernur di tahun 2024 di Jakarta itu sebenarnya kan momentum yang sangat spesial ya. Soalnya pertama kalau untuk orang-orang lingkungan terutama 5 tahun ke depan itu deadline penting untuk kita mencapai target-target perubahan iklim. Dan Jakarta salah satu kota penting gitu ya, yang kita tadi ada banyak masalah banjir, berbagai masalah lingkungan. Jadi itu luar biasa. Terus yang kedua 2024 juga ini adalah waktu kemungkinan transisi gitu kan, dimana Jakarta harus jadi kota global tadi ketika ibu kota status ibu kotanya bergeser gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gubernur yang bisa mendesain kebijakan publik di setting yang dari kanan kiri ini kayaknya banyak tantangannya sebenarnya hari ini gitu kan. Kalau pakai analogi Mas Kun tadi oplet gitu ya, kendaraan Jakarta ini kayak dipaksa, maksudnya kita harus global, harus jalan cepat gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kelompok miskin dan kelompok rentannya juga masih banyak dan harus dilindungi. Nah, susah tuh gimana membalance antara menyelesaikan masalah-masalah dasar, membenahi dulu opletnya supaya mesinnya berjalan dengan baik. Tapi pada saat yang bersamaan harus sambil jalan juga gitu dengan cepat menjadi kota global. Jadi mudah-mudahan kita dapat gubernur yang capable untuk menjalankan itu semua. Amin. Tapi bagi orang, bukan hanya orang lingkungan, 5 tahun ke depan dari 2024 juga penting bagi orang politik, karena cagupnya jangan bisa jadi nyapres juga. Nggak tahu siapa ya, apakah Dharma Pongrekun? Enggak. Apakah Ridwan Kamil? Nggak tahu juga. Apakah Mas Pram? Nggak ada yang tahu. Silakan. Gini, saya berharap 3 calon kontestan pilkada ini taat pada aturan yang ada. Jangan mencontoh yang di pusatnya gitu. Ya, semua ditabrak, peraturan ditabrak, kebijakan ditabrak, sehingga ya kita menjadi tidak beradab gitu. Dan di sini banyak anak-anak muda, tolong beli contoh yang baik bagi mereka supaya politik itu baik. Politik itu menyenangkan. Ya, jangan main tikang-tikung dengan mengakali berbagai kebijakan peraturan yang dibuatnya sendiri. Itu saja. Jadi mereka silakan berini, kita akan terima. Saya sebagai orang Jakarta berKTP Jakarta Selatan, tentu berharap 3-tiganya bisa, tapi sekali lagi yang beradab. Politik yang beradab
punya nilai, tapi bukan kampanye maksudnya kan, kalau ada ini. Ntar dipikir sih itu Mas Itu bahasa Agus. biasa, jadi bukan Bukan maksudnya ya. Politik yang punya nilai yang berdasarkan dari nurani gitulah kurang lebih. Jangan sebut adab karena beda nanti artinya. Yang teriak yang belakang nanti. Oke. Baik, sekarang saya mulai dari Bung Ciko dulu, boleh? Silakan. Closing statement silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya Mas Pram dan Bang Dul tadi sudah disampaikan akan membangun Jakarta dengan sungguh-sungguh. Mas Pram ini dalam beberapa bulan terakhir itu makin jatuh cinta dalam tanda kutip kata dia untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Kenapa? Karena dia merasa sudah turun ke masyarakat, ke akar rumput, ke pelosok-pelosok Jakarta, kampung-kampung di belakang-belakang daerah yang mewah. Dia sedih melihat situasi dan keadaan masyarakat Jakarta yang sebetulnya jauh dari layak untuk hidup di kota yang kita katakan nanti akan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Nah, Mas Pram dan Bang Dul berjanji untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk anak-anak muda bisa berkreasi lebih luas lagi dan akan dibekali dengan berbagai skill-skill baru untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di dunia ini, khususnya di Jakarta. Dan semoga di tanggal 27 November nanti apa-apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat mengena di hati masyarakat dan bisa diterjemahkan menjadi kemenangan bagi Mas Pram dan Bandul untuk menuju Jakarta menyala, kagak ribet dah pokoknya. Silakan. Boleh izin berdiri ya? Silakan. Kemacetan, banjir, air bersih, polusi udara, hunian layak ini menjadi masalah yang besar. Masalah yang terus berulang. Dan kami, Paslon 02, memiliki slogan Jakartaku Aman. Kita ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami ingin mengedepankan warga masyarakat atau people, dan kami ingin mengedepankan lingkungan atau planet ya. Jadi pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan harus seiring sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan juga dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan ya. Kita memiliki komitmen untuk itu. Dan kita sudah memiliki berbagai strategi, jadi strategi yang resilience, yang handal, dan juga strategi yang adaptif terhadap lingkungan strategis yang berubah, ya, terutama karena perubahan iklim, ya, terutama karena geopolitik dan lain-lain. Jadi kita memiliki kinerja nanti untuk lebih proaktif, ya, bukan lagi responsif, tetapi proaktif. Untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat dan juga kita akan menggunakan teknologi yang tepat guna dan teknologi yang beradab ya. Tujuannya teknologi bukan untuk menggantikan warga tetapi teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang utuh, masyarakat yang berdaya, masyarakat yang bermoral dan masyarakat yang beradab. Untuk itu komitmen kami adalah membangun Jakarta sebagai kota peradaban. Saya ingin tutup dengan pantun. Oke, ya, silakan. Boleh. Burung merpati terbang ke hulu. Singgah sejenak di pohon rindang. Warga Jakarta, mari bersatu. Wujudkan kota yang aman dan berkelanjutan. Oke, silakan Pak Sus. Baik, terima kasih warga Jakarta yang saya cintai semuanya. Kehadiran Ridwan Kamil Suswono adalah untuk melayani, memberdayakan dan membela kepentingan rakyat Jakarta. Percayalah, hal-hal yang sudah baik yang dilakukan para gubernur sebelumnya, Mas Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke maupun Pak Sutioso akan kami teruskan. Bahkan kami akan tingkatkan. Untuk itu kami akan memberdayakan betul RT dan RW
yang akan menjadi mata dan telinganya gubernur. Dan nanti akan ada hotline langsung, laporan-laporan langsung agar kita bisa mengatasi persoalan rakyat secara cepat. Oleh karena itu insentif, akan ada dana kehormatan di luar adanya dana operasional RT RW, kita akan tambah dana kehormatan sehingga nanti RT RW akan mendapatkan 2 kali lipat dari saat ini. Di samping tadi ada dana RW 200 juta per tahun. Juga kami akan ciptakan lapangan kerja 1 juta dan tentu saja juga akan ada satu pembenahan rumah kumuh di mana memang Pak Ridwan Kamil sebagai ahli tata kota diminta oleh Pak Presiden Pak Prabowo untuk membenahi Jakarta. Pak Ridwan Kamil punya pengalaman menjadi wali kota dan juga gubernur, maka tentu saja dan beliau adalah insinyur beneran ya, tukang insinyur beneran. Oleh karena itu mudah-mudahan akan bisa membenahi Jakarta dengan lebih baik lagi. Dan saya yakin nanti kelak Jakarta, warga Jakarta akan bahagia di akhir pemerintahan Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. 2,5 jam kita hari ini berada di sini dan tidak akan lama lagi kita akan memilih calon pemimpin masa depan untuk Jakarta. Tidak ada sekat di panggung demokrasi. Malam ini rakyat bersuara menjadi saksi dari berbagai janji calon pemimpin DKI Jakarta. Sampai bertemu di ajang pemilihan berikutnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara. Salam.